Ayo kita lawan narkoba. Ya, ayo kita lawan penyalahgunaan narkoba. Jangan takut. Karena memberantas narkoba ini berbeda dengan memberantas korupsi. Kalau korupsi memberantasnya dari atas. Kembali lagi di Kojabah. Sobat-sobat Kojabah, ini udah lama ini kita nggak ngomong gitu bang. Ada yang rindu, ada yang benci mungkin. Mungkin ada yang udah nggak peduli bang. Jadi kenapa nih bang? Kok kita lama kali nggak apa ini? Aduh, padat bang kegiatan bang. Padat ya. Ini mau Piala Dunia kayaknya. Mau Piala Dunia, Liga Champion bang. Liga Champion ya kan bang. Termasuk ya itu tadi apa namanya sosialisasi bang. Sosialisasi betul. Sosialisasi ada tentang peraturan-peraturan daerah bang, ya kan bang. Jadi ngomong-ngomong sosialisasi peraturan daerah ini kita punya narasumber nih. Punya ini narasumbernya ini asli dari Putra Asahan. Ya anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Yang getol mensosialisasikan tentang peraturan daerah ini bang. Nah mungkin penasaran kan? Penasaran pasti. Mungkin tapi kalau dari lihat kan nanti mungkin pada udah kenal ya bang, sobat khususnya di Asahan ini. Mungkin beberapa ada yang kenal bang. Iya. Mungkin ada juga yang enggak. Nah itu kita mungkin bisa kita kenal lagi lebih dekat bapak ini ya. Betul. Mungkin sobat-sobat Kojabah udah nggak sabar nih bang. Nah ini dia. Let's get it. Ini dia bang, bintang tamu yang kita bicarakan tadi. Iya betul. Nah mungkin sebagian sobat Kojabah khususnya di Asahan ini udah ada yang kenal. Cuman ada juga yang belum kenal nih. Iya. Tapi biar lebih dekat lagi bang, mohon izin nih pak dengan bapak, silahkan pak perkenalkan diri. Iya. Nama saya Ebenezer Sitorus. Kebetulan saya saat ini anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tapi saya mau sampaikan dulu profil saya ya. Saya itu asli Putra Asahan. Putra Asahan. Lahir di Air Batu. Di Air Batu di Kebon. Jadi cakep saya sebenarnya. Bocah Kebon. Cakep ya. Bocah Kebon. Nah, kemudian saya lahir tanggal 27 Juli tahun 1965. Saya sekolah di SD 2 Air Batu Hinglo. Kemudian saya melanjutkan SMP di SMP Negeri 1 Kisaran. SMP 3 6 dulu di Mutiara. Kemudian selepas tamat SMP saya melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 di Mutiara. Jadi saya alumni SMA Negeri 1 Mutiara. Kemudian setelah tamat SMA saya melanjutkan pendidikan di Universitas HKBP Nomensen. Medan pak ya? Medan. Di Fakultas Ekonomi. Nah, kemudian saya berumah tangga tahun 1993. Anak saya ada 4 ya, 3 perempuan 1 laki. Dan saat ini saya menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Hanura. Tetapi sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, saya 2009 sampai 2014 menjadi anggota DPRD di Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan pak ya. Dan saya kemudian 2014-2019 menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kemudian di periode 2019 sampai 2000 yang mudah-mudahan selesai nanti 2024. Periode kedua saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Inilah profil saya lah, perjalanan hidup saya saat ini. Jadi sobat-sobat Kojabah ini khususnya yang SMA 1 bang ya. Ada ini alumni yang membanggakan. Nah, jadi ini sebagai motivasi buat teman-teman kita juga ya, khususnya di SMA 1 ya. Betul. Bahwasanya bisa gitu. Jadi Pak boleh tahu nih sedikit ke belakang nih ya. Dulu perjalanan kita menjadi anggota DPRD itu gimana itu? Motivasinya atau? Saya pada waktu itu tahun 2009 menjadi anggota DPRD Kabupaten Asahan. Sebenarnya ini gimana ya perjalanan? Kalau dibilang
udah suratan tangan lah, artinya nggak niat gitu, nggak niat menjadi anggota DPRD. Pada saat itu kalau nggak salah saya tahun 2008 awal ya, ada namanya Pak almarhum Munte, ya, beliau itu sebagai ketua partai datang ke rumah. Jadi pada saat itu mungkin beliau itu entah apa yang melatar belakangnya datang ke rumah minta tolong supaya jadi caleg. Pada saat itu kemudian dengan tujuan memang artinya supaya menambahi suara saja lah. Ya, artinya karena saya pada saat itu ya kalau bisa menambahi suara supaya partai tersebut bisa dapat 1 kursi nggak ada masalah. Silahkan aja dimasukkan gitu. Ya entah bagaimana tiba-tiba dalam perjalanan ketika saya sudah masukkan jadi caleg, terdaftar di DCS dan DCT tahun 2008 bulan Desember, di akhir bulan Desember kalau tidak salah itu ada perubahan peraturan di Mahkamah Konstitusi bahwasannya peserta yang menjadi anggota DPRD itu adalah berdasarkan suara terbanyak. Pada saat itu masih menggunakan nomor urut. Karena nomor urut saya pada saat itu nomor urut 2. Artinya suara saya banyak pun kalau dia menggunakan nomor urut pasti nomor 1 yang duduk kan begitu. Entah bagaimana lah itu terjadilah perubahan peraturan di MK itu. Bahkan saya kalau nggak salah ya di awal bulan 2 saya memulai katakanlah kampanye itu pun desakan dari kawan-kawan dan kebetulan ada anggota DPRD dari provinsi almarhum Marasa Utasoid datang ke rumah ngajak saya untuk ayo kita sama kita Pak bantu saya jalan ke desa-desa supaya kita kampanye. Pada saat itu memang kawan-kawan rekan-rekan udah mendorong saya supaya ya artinya lebih apa lagi lah karena ini suara terbanyak peluangnya besar gitu. Pada saat itu saya makanya ya agak terlambat lah, tapi sudah suratan tangan mungkin ya, betul. Akhirnya entah bagaimana saya jadi suara terbanyak jadi anggota DPR lah di kabupaten saya. Memang diberikan amanah oleh yang kuasa loh. Iya suratan tangan lah itu. Nah terus pada saat itu setelah menjadi anggota DPR saya merasakan ternyata nggak enak jadi anggota DPR. Nggak enak. Gajinya pada saat itu masih kecil. Ya kalau mau dapat lebih ya harus katakanlah istilah menpoint dan segala macam ya pada saat itu. Tapi pada saat itu saya udah putuskan keluarga saya paling nggak mendukung keluarga istri. Ternyata jadi anggota DPR itu kosnya terlalu besar, nggak sesuai gaji dengan tugas. Kos politiknya, kesulitan masyarakat terhadap kita kan terlalu banyak itu. Kayak saya putuskan pada saat itu nggak mau lagi lah jadi anggota DPRD. Kebetulan entah bagaimana ceritanya kebetulan saya dari partai PDS pada saat itu kan nggak ikut lagi nih. Sudah. Nah, terus entah bagaimana saat itu Pak Warisno kemarin tuh ya, Pak Warisno ketua DPRD, ketua Partai Hanura datang lagi kepada saya, Pak tolonglah bantu kita. Bapak menjadi caleg di DPRD provinsi. Saya bilang kami dan keluarga sudah putuskan nggak lagi. Kebetulan kader-kader dari Partai PDS pada saat itu memang kami sudah komunikasikan dengan Pak Warisno, Ketua Partai Hanura Kabupaten Hasan, ya akomodir semua masuk ke sana. Artinya sudah ada kesepakatan. Pendek cerita saya tolak lagi. Di last minute lah saya katakan, datang lagi mereka mendesak saya dan bahkan caleg-caleg yang udah kita dorong masuk ke Partai Hanura mendesak saya. Artinya begini bahasanya seperti Bapak, caleg-caleg Bapak, nama-nama yang dari partai PDS sudah kami masukkan, bahkan kami letakkan nomor-nomor jadi nomor 1 lah gitu. Ya artinya bentuk dari dukungan Bapak itu kami akomodir, tetapi tolonglah bantu kami. Pendek cerita, kawan-kawan pun desak, saya bilang saya nggak mampu bertarung di DPRD provinsi. Saya bilang karena dari sisi finansial ini berat, saya nggak mampu. Tapi karena kemarin saya seperti di ultimatum desak kawan-kawan, bahkan kalau begini nanti Bapak nggak bisa saling mengisi dengan kami, ya bagaimana caleg-caleg dari partai dari PDS ini Pak? Katanya. Akhirnya dengan pertimbangan yang matang,
ya sudahlah kalau kalian masukkanlah saya sebagai caleg. Nah, pada saat itu akhirnya dimasukkanlah saya menjadi caleg di Partai Hanura. Ya dalam perjalanan sudah berjalan setengah mikir juga ini jadi caleg kalau nggak ada suara malu kan gitu. Nah, padahal pada saat itu pesaing kita luar biasa beratnya kan. Apalagi di provinsi Di provinsi kan medannya luas, posnya tinggi yang dijumlah. Akhirnya saya mengadopsi ketika perang Belanda dengan Indonesia kan. Saya waktu SD dengan belajar Indonesia menanamkan bambu runcing kan, gitu. Kan hal yang style, makanya strateginya itu kan strategi perang bergerilya. Akhirnya saya mikir, wah kalau saya nanti kampanye model mereka saya nggak mampu, bagaimana cara saya dapat suara? Akhirnya saya bergerilya. Setiap minggu itu ada 3-4 kumpulan saya jumpai. Kebetulan komunitasnya kan banyak, saya dari umat Kristen pada saat itu saya jumpai itu. Ada kumpulan seperti perwiritan saya jumpai. Modal saya hanya datang mengenalkan diri, paling saya hanya sekedar membantu beli teh kopi aja gitu. Nggak ada saya kasih sesuatu ke kumpulan. Bahkan dalam 1 tahun hampir nggak sampai 1 tahun ada ya puluhan bahkan ratusan kumpulan saya jumpai. Ya, modal itulah. Ya. Kalau istilahnya ya puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Pada saat itu ya surat tantangan akhirnya saya bisa menang gitu. Nah itulah dasar saya menjadi anggota DPRD di provinsi yang awalnya memang nggak ada niat gitu, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain kan gitu ya. Terus berarti bisa kita ambil semua bahasanya kalau ada keinginan dan usaha nggak ada yang nggak mungkin ya Pak. Walaupun ya kata orang misalnya DPR provinsi itu kosnya agak besar. Cuman itu ada usaha dengan takdir Tuhan juga. Iya. Itulah Pak, berarti kan sudah cerita singkat tentang sekarang sudah duduk nih. Nah, salah satu tugas dari DPR ini maupun DPRD itu kan membuat peraturan nih, salah satunya Perda. Nah, ini dia salah satu Perda yang menyangkut dengan narkoba adalah Perda nomor 1 tahun 2019. Ya, itu kan kalau tidak salah kan tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Nah, ini kalau boleh sedikit ya Pak ya, bagaimana sih cerita tentang terbentuknya tuh? Ya, memang terbentuknya Perda nomor 1 tahun 2019 itu pada saat itu saya memang sebagai Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai ketuanya. Jadi ada historisnya. Tapi historisnya itu ada perintah undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Kemudian ada perintah undang-undang lain yang mengamanahkan provinsi itu harus menindaklanjuti dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 2035 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, kemudian Permendagri. Permendagri nomor 21 tahun 2013 itu mengamanahkan tentang fasilitasi dan pencegahan narkoba itu kan, mengamanahkan supaya setiap provinsi menindaklanjuti itu. Itu bentuk dukungan daripada setiap pemerintah daerah untuk terkait dengan pencegahan dan fasilitasi tentang narkoba. Maka kami bentuklah Perda ini, kami bahaslah dengan berbagai stakeholder, tapi intinya kami pada saat itu memang bertekad bahwa ini harus cepat. Apalagi Sumatera Utara pada saat itu ya sampai sekarang masih ranking 1 sebagai tempat ya provinsi terbesar penyalahgunaan narkoba. Itu yang melatar belakangi sebenarnya perintah undang-undang di samping Provinsi Sumatera Utara peringkat 1 tentang penyalahgunaan narkoba. Itu kira-kira dia. Iya. Jadi Pak Ebenezer ini salah satu yang saya lihat yang paling semangat nih Pak. Mitra kita di Asahan ini Pak. Jadi sejak kapan Bapak mulai melaksanakan sosper itu turun ke lapangan begitu? Kebetulan bentuk dukungan kami melalui pemerintah Provinsi Sumatera Utara di DPRD, kami bertekad sama semua anggota DPRD yang di provinsi
bertekad untuk menyebarluaskan produk hukum daerah ini, salah satunya yaitu tentang Perda Nomor 1 Tahun 2019. Maka kami sampaikanlah melalui sosialisasi, kami dukunglah dalam bentuk anggaran. Setiap anggota DPRD menyampaikan sosialisasi terhadap produk hukum daerah. Pilihannya boleh Perda Nomor 1 Tahun 2019, boleh tentang pajak daerah, boleh tentang kemarin saya juga pernah COVID gitu. Dan ada juga produk-produk yang lain. Pilihannya terserah mau bawa yang mana. Tapi karena saya fokus ke sini karena merupakan isu nasional, saya mengangkatnya ini gitu. Saya tetap bekerja sama dengan BNN. Makanya saya ketika melakukan sosisialisasi, saya selalu bergandengan tangan dengan narasumbernya BNN di Kabupaten Asahan, di Tanjung Balai, begitu juga dengan di Batubara. Nah, itu berarti dari mulai tahun 2021 itu mulai turun ke lapangan Pak ya. Aktif ya. Jadi di wilayah mana aja nih, khususnya selain Asahan ada banyak. Daerah Batubara sudah kita lakukan, daerah terutama di Tanjung Balai sudah, jadi 3 kabupaten kota daerah pemilihan saya sudah saya laksanakan. Nah, jadi sampai hari ini juga berlanjut. Masih terus Pak ya sampai akhir tahun ini. Iya, bahkan kita 2021 tetap kita melakukan, bahkan kita juga kemarin dukungan dari pemerintah Sumatera Utara, kita kalau nggak salah saya ada dana hibah yang kita bantu untuk BNN Provinsi Sumatera Utara. Untuk dukungan pemerintah Sumatera Utara dalam pencegahan dan fasilitasi tentang narkoba. Nah, berarti kan kalau dalam melaksanakan sosialisasi nih kan Pak, apa sih kira-kira kesulitan dan hambatannya? Walaupun yang kami tahu memang masyarakat ini antusias sih dengan kedatangan Bapak kan, karena kan juga kita ikut juga di jalannya kegiatan tersebut. Tapi kan mungkin ada beberapa kesulitan dan hambatan. Kira-kira itu apa aja Pak? Kalau kesulitan dan hambatan ketika kita melaksanakan sosialisasi, ya terkait image masyarakat lah. Ya, image masyarakat ketika nyampaikan DPR ini nyampaikan tentang bahaya narkoba, sedangkan polisi aja nggak bisa ngatasi, termasuk BNN nggak bisa ngatasi, apalagi DPR. Seperti itulah yang kita tangkap. Tetapi intinya ketika kita sudah mulai acara itu, ternyata mereka antusias. Ternyata banyak hal yang harus perlu disampaikan kepada masyarakat tentang pemahaman Pak, karena judulnya fasilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Jadi di benak masyarakat tuh kan berbeda mindsetnya. Betul. Ya. Jadi hambatannya di situ tuh setelah kita berjalan, kita jelaskan, apalagi kita dengan BNN gitu kan, ternyata banyak yang nggak ngerti kan gitu. Dan ini terus kita gaungkan terus sehingga pelan-pelan masyarakat bisa tercerahkan dengan sosialisasi ini. Mungkin mindsetnya dulu sama ajanya ini gitu kan. Mereka nggak tahu kan tentang proses hukum, gimana mau ngelapor, dampaknya apa gitu kan Pak. Jadi dengan sosialisasi ini mungkin mereka lebih paham lah peraturan. Nah itu tadi tentang hambatannya. Berarti setelah dilaksanakan secara terus menerus, menurut Bapak dampak positifnya apa ini? Ada dampak positifnya. Saya lihat pertama mereka diberikan pemahaman tentang bahaya narkoba, kemudian terhadap anak-anak dan keluarganya, masa depannya. Yang paling penting itu masa depan generasi muda. Mudanya. Jadi begitu berbahaya, apalagi kita sampaikan anak-anak nanti yang sudah terkena narkoba tidak bisa diterima menjadi PNS, lewat tes ada narkoba, kemudian melanjutkan pendidikan, melanjutkan cita-cita. Jadi mereka merasa lebih hati-hati lagi, merasa punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap anak-anaknya di masa pertumbuhan, apalagi SMP, SMA gitu. Nah, ternyata bukan hanya persoalan ketika dia menyalahgunakan narkoba selesai untuk direhabilitasi, tetapi terkait yang lain masa depan kan? Hilang bisa peluang masa depannya. Nah setelah kita jelaskan, kemudian tadi dampak yang lain, ternyata ketika di pemahaman mereka bahwasanya kalau anaknya pecandu, kalau kita berikan pemahaman informasi melalui BNN juga, dia bisa melapor ke BNN misalnya sebagai katakanlah pemakai,
dia tentu bisa direhabilitasi. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu informasi. Kemudian di benak masyarakat itu ketika sudah pemakai ini kalau kena kan ditangkap mereka takut seperti itu. Jadi merasa selalu ditutup-tutupi, apalagi ini keluarganya, anaknya, tetangganya, familinya. Karena di benak mereka, wah kalau dilapor nanti ditangkap, di penjara kan gitu. Ternyata setelah kita mengadakan sosialisasi dengan BNN, mereka lebih paham, lebih terbuka. Ternyata nggak seperti itu ternyata kan. Nah, inilah dampaknya, sehingga ya mungkin hari ini setelah kita mengadakan sosialisasi, banyak informasi masukan atau ke BNN itu dari warga masyarakat dampaknya, sehingga mereka punya apa tanggung jawabnya, apa hak-haknya, mengerti mereka apa yang harus dilakukan terhadap keluarga dan lingkungannya terhadap bahaya narkoba tersebut. Mereka lebih mengerti. Jadi Bang, memang antusias masyarakat ini yang tepat kita mengadakan sosialisasi ini kelihatan dari mereka bertanya itu Bang. Bertanya itu banyak kali. Kadang kita sampai kewalahan juga kan Bang. Tapi nggak apa-apa. Berarti kan mereka senang dengan adanya kita, dengan adanya banyak pertanyaan, kita banyak kasih masukan. Masyarakat di kadang kita kan Pak mainnya daerah-daerah agak pelosok ya Pak ya. Jadi yang nggak dapat pedalaman, yang tidak dapat informasi dan tahu kemana harus melapor, karena selama ini mungkin kan kayak Bapak bilang tadi takut mereka bingung gitu Bang. Ini ada masalah mau ngelapornya gimana, ngelapor nanti takut ditangkap kan Pak, takut nanti kalau melaporkan tetangga dibilang tibus kan begitu. Jadi sebenarnya masyarakat harus tahu pendekatan-pendekatan yang seperti inilah yang memang kita lebih galakkan sebenarnya. Bukan hanya pendekatan yang ekstrim ya, penangkapan segala macam, enggak. Secara ini jadi mereka tahu cara melindungi keluarga mereka dulu nih Pak ya. Baru nanti lingkungannya. Gimana kalau ada punya masalah, ngelapornya gimana, prosesnya gimana. Dan rata-rata mereka pasti kan tahu nanti kalau rehab duit ini. Kan begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang diterangkan Pak ya. Nah, jadi pasti dengan adanya Sosper ini dari 2021 kan, apa sih kira-kira harapannya Bapak nih dengan adanya Sosper kepada masyarakat Asahan khususnya dan masyarakat Sumut lah, atau kepada nanti penonton-penonton podcast Kojabah ini? Ya, harapan kami sebagai anggota DPR tentu tolak ukurnya bisa diukur dengan semakin berkurangnya, artinya trennya mulai menurun lah. Tapi ini juga sosialisasi ini harus dibarengi bersama juga. Kita bersama BNN menyampaikan informasi tentang bahaya, daya fasilitasi dan pencegahan narkoba itu kan. Di samping itu harus kerjanya ini sebenarnya harus simultan. Nggak boleh misalnya kita hari ini sudah 2019 sudah terbitkan Perda. Benar. Tentunya di kabupaten kota juga harus diikuti karena perintah undang-undang tersebut. Nah, oleh karena itu kabupaten kota, provinsi, kabupaten kota melalui pemerintahan kepala daerahnya ikut juga mengalokasikan anggaran untuk membantu pencegahan dan penyalahgunaan narkoba ini dalam bentuk dukungan anggaran. Misalnya kalau hari ini misalnya di Sumatera Utara itu punya panti rehabilitasi hanya satu. Maunya kalau di kabupaten itu harus dibantu oleh pemerintah daerah untuk kepala daerahnya alokasikan misalnya kamar seperti rumah sakit umum Asahan, disisihkan 10-15 kamar untuk rehabilitasi dalam bentuk dukungan karena sangat minimnya sekali tadi. Nah, ini harapan kami dalam hal pencegahan. Kemudian secara simultan tadi sudah saya sampaikan, kemudian juga APH, aparat penegak hukum juga harus apalagi mohon maaf hari ini kepercayaan masyarakat terhadap APH, aparat penegak hukum terkait khususnya masalah narkoba ini sudah sangat turun drastis sekali. Ini perlu ditingkatkan kembali dengan penegakan, karena ini kan bukan masalah lembaganya, masalah personalnya, oknumnya, tetapi yang sudah hampir setiap hari berita itu masuk, ya kan. Perlu keseriusan lah dari pihak, mulai dari tingkatan Poldanya, Polresnya, kemudian pemerintah daerahnya bersinergi ini. Harapan kita dengan ini bisa turun drastis lah. Perlahan trennya menurun penggunaan dan penyalahgunaan
inilah harapan kita, sehingga pelan-pelan terus dilakukan sinergitas, kemudian upaya-upaya. Dan saya tadi baru ketemu dengan Pak Kepala BNN, Pak Budi. Luar biasa, beliau sampai nyuguhi kita tadi makan kerupuk, buat kerupuk, buat udang yang diambil dari daerah Bagan Asahan, baby crab ya, buat kerupuk. Sampai begitu BNN itu mikirin bagaimana solusi supaya mereka punya penghasilan. Benar Pak. Nah, ini luar biasa nih BNN Asahan ini. Jadi saya selalu apresiasi untuk Pak Budi. Nah, itu bentuk-bentuknya saya ya berharap supaya ya dengan adanya Sosper ini masyarakat lebih tahu tentang bahaya dan penyalahgunaan narkoba, kemudian trennya semakin lama makin menurun. Itulah harapan kami dengan melakukan sinergitas di setiap tingkatan. Inilah bentuk kepedulian dan dukungan pemerintah terhadap bahaya dan penyalahgunaan narkoba. Jadi Pak, informasi yang kami dengar nih, Bapak kan pernah ikut nih organisasi kepemudaan tentang organisasi anak muda nih. Jadi apa sih pesan Bapak kepada masyarakat Asani umumnya dan kepada pemuda-pemuda sekarang tentang bahaya narkoba ini, Pak? Pesan saya, ayo kita lawan narkoba, ayo kita lawan penyalahgunaan narkoba. Jangan takut, karena memberantas narkoba ini nggak perlu berharap kepada orang lain, harus dengan diri sendiri. Pasarnya adalah masyarakat. Oleh karena itu harus bersama-sama. Ayo kita lawan, jaga daerah kita masing-masing, kan gitu. Karena memberantas narkoba ini berbeda dengan memberantas korupsi. Kalau korupsi memberantasnya dari atas, ya beresin dulu dari atas baru bawah ikut. Kalau memberantas narkoba ini harus bersama-sama dari bawah, karena pasarnya masyarakat tentu harus bersama-sama. Jangan takut, kita lawan mereka, laporkan kepada aparat terkait. Kemudian pesan saya, ada kata orang pintar, saya kalau nggak salah Einstein ini yang menyatakannya. Einstein, negara tidak akan hancur atau dunia tidak akan hancur oleh orang jahat, ya kan itu kan? Negara atau dunia tidak akan hancur oleh orang jahat, tetapi dunia bisa hancur kalau kita hanya melihat dan membiarkan kejahatan itu berlangsung seterusnya. Oleh karena itu Einstein menyatakan itu, kita bagian yang ikut bertanggung jawab ketika ada penyalahgunaan narkoba, kita biarkan ini yang menjadi bahaya. Makanya kita harus, masyarakat jangan takut, laporkan kan gitu. Itulah kira-kira pesan saya terhadap masyarakat dan generasi muda. Negara atau dunia tidak akan hancur oleh kejahatan, tetapi ya kejahatan bisa menghancurkan dunia kalau kita membiarkan dan menjadi penonton ketika tidak peduli kita Pak ya berlangsung. Jika orang-orang baik semuanya diam, maka yang jahatlah yang berkuasa. Betul Pak. Itu kata Einstein ya. Jadi sobat-sobat anti narkoba, itulah dengan adanya Sosper ini harapan kita semua bahwasanya masalah narkoba ini bukan hanya tanggung jawab satu atau dua pihak, semuanya bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama, baik itu masyarakatnya, baik itu stakeholdernya, para pemimpin-pemimpin, untuk saling bersinergi. Jadi kerjasama, tidak ada ego sektoral Bang ya, tidak ada ego sektoral, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, sampai dengan yang RT dan RW ke bawah. Juga tidak lupa memberikan fasilitasi kepada masyarakatnya, khususnya untuk masyarakat kita Asan Pak ya. Satu lagi Bang, untuk pemudanya, nah ini tadi dibilang Pak Ebenezer, jangan takut Bang, lawan Bang. Dan ini sebenarnya Bapak Ebenezer ini sebagai salah satu contoh masyarakat Putra Asahan yang dari Air Batu Pak ya. Nah beliau cakep baca kebon. Nah bayangkan itu yang kita bilang ya agak ke dalam gitu kan. Nah tapi beliau sampai sekarang itu kita bilang sukses lah, berhasil lah sampai sekarang mewakili Putra Asahan di DPRD Sumut, tidak terjerumus kepada narkoba Bang. Dan peduli untuk generasi selanjutnya. Nah, jadi kalau ada bahasanya mereka tuh, aduh aku nih apalah, hanya orang kampung lah kita bilang gitu kan. Nah,
Tapi ini salah satu contohnya. Ini kita bawa langsung ke sini kan. Bawa langsung sebagai contohnya. Iya. Jangan takut untuk bermimpi, Bang. Iya, jangan takut asal bermimpi. tidak terkena narkoba ya kan, Bang. Mau kemana aja gampang. Mau jadi apa silahkan, asal tidak ada narkoba, Bang. Dan satu lagi memang ketika kita yakin dan kita memang niat kita bertujuan baik. Contoh kayak Bapak dulu surat tangan tadi kan, nggak nyangka-nyangka sampai di titik ini lah Pak ya, dari 2008 mungkin ya, sekarang 2009, sekarang 2022, penghujung mau 2023, mudah-mudahan nanti sampai akhir Pak ya, tetap diberikan amanah untuk lebih lagi nanti memberikan sebagai wakil inspirasi rakyat lah. Inspirasi rakyat gitu. Jadi terima kasih nih Pak, udah meluangkan waktunya ke kita, udah sharing-sharing tentang apa penyalahgunaan dan antisipasi tentang sosmed ini tadi Bang ya. Kalau nanti mungkin kurang lagi bisa ditanyakan di call center kita, di bawah ini ada informasi semuanya, atau di komen nanti silahkan komentar. Kalau nanti kurang lagi sama Bapak manajer, request lagi boleh, asal ada waktunya ya. Gitu. Jadi sebelum kita mengakhiri ini Pak, kita punya tagline Pak. Ya. Jadi kita mulai Pak ya. 3, 2, 1. Menuju Asahan bersinar. War on drugs. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Siapa? Ya.